Situasi kondisi Indonesia hari ini dan kemungkinan situasi ke depan sampai 2024, maka harus atau seharusnya itu nanti Presiden Indonesia tahun 2024 2029 itu idealnya dan seharusnya atau harusnya itu, atau menurut saya malah harus itu orang NU gitu. Karena ya kita melihat bahwa keterbelahan bangsa ini makin lama bukan makin berkurang tapi makin meningkat gitu. Kemudian NU itu kan terkenal wasatiyah, terkenal di tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah gitu. Dan ini situasinya kayaknya nanti 2024 itu mirip awal-awal reformasi itu ketika 1999 ya, ketika Gus Dur naik jadi presiden itu. Nah, orang-orang NU yang bisa kita gadang-gadang untuk menjadi presiden kan banyak. Mungkin dari kalangan senior bisa Pak Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang jadi Wapres, kemudian Ketua PBNU Yai Said Agil Sirot, atau Pak Mahfud MD yang sekarang Menko Polhukam gitu. Kalau kita mengambil yang senior gitu, yang secara usia senior gitu. Yang muda banyak sekali kalau kita mengambil yang muda gitu. Seperti misalnya Gus Yakut yang sekarang jadi Menteri Agama, atau kakaknya itu Gus Yahya Stakuf yang dulu jubirnya Gus Dur itu, sekarang yang pemahamannya mengenai politik luar negeri dan yang lain-lain itu luar biasa itu. Atau bisa juga misalnya Gus Nadir Shah Hussein, profesor itu di Australia. Atau bisa yang lain lagi juga bisa gitu. Tapi pada prinsipnya karena presiden itu pengambil keputusan, simbol dari keseluruhan irama negara. Nah, dalam situasi hari ini yang Indonesia seperti ini dan kemungkinan sampai 2024 itu mungkin tensinya makin naik, rasa-rasanya ya harus orang NU nanti presidennya itu 2024 gitu. Pertanyaannya, nah bukankah orang-orang NU yang saya sebutkan terutama itu tadi atau yang lain yang belum saya sebutkan itu kan tidak pernah masuk dalam survei elektabilitas capres kan gitu. Nah, kalau itu kan cuma soal teknis saja. Kalau kita sebut-sebut terus, kita dengungkan terus 1-2 orang NU sebagai calon presiden 2024 gitu. Anak-anak muda NU yang punya channel YouTube yang aktif bergiat di medsos itu menggaungkan terus, ya pasti nanti akan masuk survei elektabilitas itu calon presiden gitu. Dan idealnya memang kalau kita melihat itu ya cawapresnya itu ya menurut saya Mbak Puan Maharani dari PDI itu. Kemudian gimana teknisnya itu ya kan, NU kan punya PKB yang megang kan sekarang Gus Ami atau Cak Imin gitu ya. Nah, Gus Ami atau Cak Imin itu menurut saya sebaiknya menjadi kingmaker kan gitu. Jadi misalnya taruhlah misalnya calonnya siapa, Gus Nadir Shah Hussein atau Gus Yahya Stakuf atau Yai Agil Sirot misalnya gitu. Nanti Gus Ami kan tinggal kerjasama dengan misalnya Golkar atau yang paling ideal tadi saya sebutkan dengan PDI kan gitu. PKB dan PDI kan mengusung itu ya insya Allah menang kan gitu. Saya khawatir capres-capres yang beredar ini di satu sisi ada di sudut terlalu kanan seperti misalnya siapa ya, Anies Baswedan atau siapa gitu, atau mungkin terlalu di sudut kiri seperti Ganjar gitu atau Prabowo gitu. Nah, ini menurut saya nanti kasihan rakyat Indonesia kalau terus-menerus terjadi ketegangan sosial dalam pergaulan
perkebangsaan ini kok saya kasihan gitu. Saya kasihan rakyat Indonesia. Jadi menurut saya 2024 sampai 2029 itu waktu-waktu yang sangat krusial, dan seyogianya bangsa ini memberikan kesempatan kepada orang NU untuk menjadi presiden gitu. Ya, presiden kan tidak gampang loh ya. Presiden kan sebenarnya pada prinsipnya kan pengambil keputusan. Ketika pengambil keputusan itu didasarkan pada kejelian, ketepatan, empati dan keberpihakan yang jelas. Ini kan sebenarnya enggak siapa apa itu orang-orang yang bisa memenuhi kriteria seperti itu bisa menjadi presiden, karena semua bahan yang akan diputuskan itu kan sudah tersedia. Karena negara kan punya segala macam perangkat itu. Nah, syukur-syukur kalau Pak Jokowi juga mendukung gagasan ini gitu untuk demi bangsa Indonesia itu. Sekali lagi idealnya ya presidennya orang NU, wapresnya Mbak Puan gitu. Keren tuh, seperti dulu Gus Dur dengan Bu Mega gitu. Sekaligus juga untuk mungkin mengobati luka lama lah, karena ketika Gus Dur dan Bu Mega itu menjadi pasangan presiden dan wakil presiden kan ada banyak persepsi yang mungkin perlu diluruskan lagi gitu. Kira-kira kayak begitu.